Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Maksu dalam channel PPS. Kali ini Maksu akan membahas kembali tentang kelanjutan soal-soal pedagogik untuk tes CPNS formasi guru. Spesifiknya adalah tentang soal-soal model-model pembelajaran. Nah, dalam video ini ada 9 buah soal yang akan dibahas berdasarkan teori-teori yang relevan dan Permendikbud yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembahasan berikut ini. A few moments later. Kita lihat soal yang pertama. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data dan menarik kesimpulan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Kita lihat yang A, portofolio. Nah, dari katanya ya, ini bukanlah termasuk model pembelajaran. Ya, tapi portofolio adalah kumpulan tugas-tugas terbaik siswa yang berupa makalah, laporan kerja kelompok, LK, latihan, PR, dan sebagainya yang dikemas atau disimpan dalam bentuk bundelan atau jilitan. Jadi A bukan. Kita lihat B, model scientific. Ya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 pada lampiran keempat, adapun langkah daripada model pembelajaran saintifik ini, yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi atau mengolah informasi, yang kelima mengkomunikasikan. Kita sesuaikan dengan soal kita, apakah termasuk langkah saintifik atau bukan. Nah, diawali dengan merumuskan pertanyaan. Oke, ini ada pada tahapan kedua yang kita sesuaikan pada Permendikbud nomor 81A tadi, langkah-langkahnya. Ya, yang kemudian mengumpulkan data. Ini ada juga. Kemudian mengasosiasi atau menganalisis, mengolah informasi. Nah, setelah itu menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal berikut. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar ini merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Kita lihat yang A, portofolio. Nah, tadi sudah juga dijelaskan bahwa portofolio itu bukanlah sebuah model, tetapi kumpulan tugas-tugas terbaik siswa. A bukan. B saintifik. Nah, ini juga sudah dibahas pada soal sebelumnya ya. 5M diawali dengan mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Ini juga bukan. Kita lihat C, penemuan ya. Yang dikatakan dengan model penemuan atau istilah lain model discovery inquiry ini ya, model ini diawali dengan adanya masalah. Kemudian dari masalah tersebut, siswa diminta untuk mencarikan solusinya dengan cara mereka sendiri dan nanti hasilnya akan sama dengan beberapa orang yang jalannya berbeda. Ya, artinya hasil sama, proses atau jalan menuju solusi tersebut berbeda-beda. Tetapi di sini guru haruslah memberikan jawaban ataupun solusi pemecahan yang tepat untuk peserta didik tersebut. Nah, di sini model penemuan ini ya tujuannya adalah membentuk kreativitas siswa ataupun menjadikan siswa kreatif saat menemukan solusi-solusi pemecahan dari masalah-masalah tersebut. Nah, jadi kita lihat pada soal kita. Nah, diawali dengan menyampaikan suatu permasalahan. Oke, ya, kita lihat tadi bahwa model penemuan ini langkah awalnya adalah adanya masalah. Nah, di sini menyampaikan suatu permasalahan.
Kemudian, langkah ini bertujuan untuk mendorong para siswa agar mengembangkan kreativitasnya. Ya, ini tentu benar. Kenapa benar? Karena siswa diminta untuk menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut dengan cara mereka sendiri, dengan langkah mereka sendiri, gaya mereka sendiri. Dan hasilnya nanti, hasil akhirnya akan sama dengan beberapa orang atau siswa yang jawaban langkah kerja mereka yang berbeda-beda. Nah, langkah-langkah yang berbeda-beda tersebut itu adalah kreativitas mereka. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kita lihat soal berikutnya. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan sebagai berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran apa? Kita lihat yang A, Project Based Learning. Nah, kita lihat konsep PJBL ini. Diawali dengan tujuan PJBL. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Ya, dari soal tadi kita tahu bahwa ada keterangan di sini dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Nah, ini merupakan tujuan dari Project Based Learning. Jadi jawabannya sudah nampak adalah A. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan, kita lihat langkah-langkah pembelajarannya. Sesuai dengan model PJBL ini, yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan dan meminta siswa beraktivitas untuk memecahkannya. Oke, kita lihat lagi di soal ya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun. Nah, ini sudah merupakan sintak dari model PJBL. Nah, kemudian membimbing peserta didik berkolaboratif. Artinya di sini pada tahapan yang kedua PJBL merencanakan proyek ya. Dalam perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat soal berikutnya. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran apa? Yang A, Project Based Learning. Nah, ini tentu bukan ya, karena PJBL ini kan yang pertama itu yang dipentingkan adalah adanya masalah, kemudian adanya jadwal untuk penyusunan masalah sebagai proyeknya. Kemudian tujuannya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Ini bukan. Kemudian kita lihat B, Inquiry Learning. Nah, Inquiry Learning ini merupakan model pembelajaran berbasis penemuan. Ya, ini juga diawali dengan masalah, tetapi siswa di sini dituntut untuk menemukan masalah secara terbimbing sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan masalahnya ini harus betul-betul masalah kontekstual, dan ini juga bukan. Discovery Learning ini dengan Inquiry Learning tahapannya sama, hampir sama. Yang membedakan adalah pada tahapan masalahnya ya. Discovery Learning itu boleh tidak menggunakan masalah kontekstual ataupun masalah nyata. Jadi discovery learning ini boleh kita jadikan masalahnya itu seperti kita rekayasa atau tidak bersifat kontekstual. Itu discovery learning. Nah, kalau problem based learning ya, ini pembelajaran memang betul-betul diawali dengan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi langkah pertama itu adalah orientasi siswa terhadap masalah.
Siswa diberikan masalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang disampaikan kepada siswa, memecahkan masalah, lalu masalah itu diberikan, masalahnya harus bersifat kontekstual, kemudian masalahnya itu harus bersifat terbuka, artinya banyak cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, setelah itu mengorganisasikan peserta didik ataupun siswa diminta untuk membentuk kelompok belajar. Jadi di sini siswa dalam kelompok membantu membaca siswa di dalam kelompoknya akan memecahkan masalah yang diberikan tadi. Nah, kemudian di dalam kelompok ini juga saat mereka menemukan ataupun berusaha untuk mendapatkan ide dari pemecahan masalah tersebut, mereka mengeluarkan pendapat ataupun merumuskan ide, kemudian menanggapi, ya, sehingga bisa ditemukan sebuah solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi sudah nampak bahwa kegiatan implementasi soal kita ini adalah termasuk ke dalam model pembelajaran problem based learning. Jawabannya adalah D. Kita lihat soal berikut. Ketika memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan Bu Dwi Wahyu mengisyaratkan implementasi model pembelajaran apa? Kita lihat A, Project Based Learning atau PJBL. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita jelaskan tadi, bahwa langkah ataupun sintak PJBL yang pertama membuka pelajaran dengan sebuah pertanyaan atau suatu pertanyaan dan meminta siswa beraktivitas untuk memecahkan pertanyaan tersebut. Artinya mencari solusi alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dari soal kita ini, ya, ini sudah merupakan sintak pertama dari PJBL. Tentu jawabannya adalah A. Kita lihat soal berikut. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nuraini meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nuraini mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Nah, kegiatan yang dilakukan Bu Nuraini tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran apa? Yang A, inquiry learning. Nah, tentu ini bukan, ya, karena inquiry discovery merupakan model pembelajaran berbasis penemuan. Kemudian B, problem based learning. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ya, bahwa problem based learning ini merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi masalah itu yang menjadi topik utama dimulainya suatu pembelajaran. Tanpa masalah, pembelajaran tidak akan ada. Jadi di sini kalau kita lihat pada soal-soal ini, ya, diawali dengan mengobservasi suatu fenomena, lalu mencatatkan masalah-masalah yang muncul. Nah, jadi di sini kan masalah terlebih dahulu, artinya pembelajaran itu akan ada setelah adanya masalah. Dari masalah itu mereka belajar. Ya, kalau kita lihat di sini, peserta didik juga dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Ya, jadi dari masalah tadi sudah dicatatkan masalah, kemudian dari masalah tersebut mereka diminta untuk berpikir kritis untuk menemukan pemecahan masalahnya. Lalu pada saat mencari pemecahannya, peserta didik diarahkan untuk bertanya. Apabila ada yang tidak jelas saat mencari pemecahannya, membuktikan asumsi, ya, dengan melihat teori-teori yang relevan ataupun melihat referensi yang ada.
Nah, kemudian mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Nah, ini kan juga ada pada tahapan atau sintak PBL. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal berikut. Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Artinya guru dan siswa ya merencanakan sebuah kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan tanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan yang kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktekkan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model apa? A. Problem solving learning. Nah, ini tentu bukan. B. Problem based learning. Ini juga bukan. C. Project based learning. Nah, ini benar ya. Karena di sini kita lihat kata kuncinya ya. Kegiatan yang telah direncanakan bersamaan itu dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk penyelesaiannya. Nah, itu ciri khas dari project yang akan diselesaikan. Nah, model ini tentu model project based learning. Kita lihat soal berikutnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benarnya adalah, nah kalau kita lihat, ini urutannya sudah tersusun secara benar. Urutan yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Urutan yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu A. Kita lihat soal berikut. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase pembelajaran tersebut merupakan fase dalam pembelajaran dengan model apa? Nah, tadi sebelumnya juga sudah kita singgung dan kita jelaskan sintak-sintak model pembelajaran yang ada yang discovery inquiry, kemudian PJBL, kemudian PBL. Nah, soal ini ya merupakan tahapan dari model pembelajaran problem based learning karena diawali dengan orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa dalam belajar, dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi jawabannya adalah D. Pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe video ini jika bermanfaat dan bagikan supaya yang lain bisa juga menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.